Ambil uang dulu. Ya, ini adalah vlog perdanaku ya di Irwan Kribo jalan-jalan. Kali ini saya mau jalan-jalan sama dua orang bapak, yang satu bapak tua, yang satu bapak muda. Nah, ini rencananya nanti mau ke mana ya tadi? Waduk Cengklik atau ke Kopi Cengklik gitu, di daerah Boyolali. Kita nikmati saja nanti perjalanannya karena memang ini durasinya agak panjang nanti ya. Ini nanti aku potong-potong, maaf karena memang ini vlog perdana. Jangan lupa buat kalian yang mungkin suka dengan videonya atau mungkin ada komen-komen yang bisa membangun saya, nanti bisa like, share, comment, and subscribe ya. Oke, di depan ini ada tahu sendiri kan, Akamsi. Jangan ditiru dong ya. Ini adegan dewasa. Oke, kita menuju ke rumahnya Bapak Giwang, bapak muda kita ini. Ini bertiga nanti pakai Mio semua, ini Mio Sporty 2. Kalau aku pakai Mio Smile ini ya. Ini belum ganti baju ini punya aku. Ya, ini Mioku ini tahun 2009, udah dapat, udah mesinnya udah naik ke 57 ya, bagi kalian yang tahu. Dan nanti mungkin selama perjalanan banyak menemui hal-hal yang unik juga. Nah, ini di depan juga unik kan, itu dipanggul loh. Iya begini, wah, kroso banget nih bapak. Oke, kita belok kanan ini ke rumahnya Pak Giwang. Ya, berhenti dulu pelan-pelan, ada mobil lewat karena di depan ada mobil yang parkir, jadi harus ngalah. Oh, bukan parkir sih, itu lanjut kok ya. Oke, kita ke rumahnya Pak Giwang. Teman-teman udah nunggu di rumahnya Pak Giwang. Teman-teman, ayo Pak Giwang sama Mas Sigit namanya nanti. Yang pakai Mio hitam Mas Sigit, yang pakai Mio putih nanti Mas Giwang, itu namanya. Tuh. Loh. Oh, tukar sangu dong. Tukar sangu dong. Ini ceritanya menghongkak ya. Oke, kita nunggu Pak Sigit. Nah, Pak Sigit udah datang lagi tuh, tadi pulang sebentar. Ini Kardi. Oke, lanjut tancap. Nanti tancap. Aku benerin kamera dulu nih. Nah, itu di depan Pak Sigit ya. Pakai Mio Nardi namanya, Mio Sporty ini. Nah, ini bapak mekanik handal kita ini, yang selalu ngoprek mesin-mesinnya Mio di Ambarawa ya. Ya, yang jelas amanah orangnya gitu wis. Ya, cuman uniknya dia itu susah kadang dicari. HP-nya pasti nggak nyala-nyala, jarang nyala ya. Apalagi kalau sudah kerja itu sulit pakai banget. Nah, tak tahu sulit pitik. Sulit pitik. Oke. Ya, di belakang Pak Giwang, di belakang ini, di belakang saya, karena saya di tengah posisinya. Motorku ini paling speknya yang paling rendah sendiri di antara teman-teman, karena punyanya Pak Sigit itu, Pak Sigit ya, rapopo apa namanya, sebutannya molah maleh. Pak Sigit itu speknya 58.
Terus punyanya Pas Giwang juga 58. Tapi yo baiklah yo bagi diri toh. Ini. Nah, sampai Terminal Bawen. Sampai Terminal Bawen ini tadi aku potong, guys. Ya. Ini nanti belok kanan ke arah Salatiga. Ya, agak sedikit macet karena ini hari Minggu, tahu sendiri kan. Ini simpang 3 Bawen ini titik macetnya di sini, atau mungkin di Bebek Pak Eko yang di bawah itu sering banget macet. Oke, diseberangin sama Pak Supeltas. Nah itu Pak Giwang yang pakai Mio putih di depan sama Pak Sigit tuh. Pak Giwang Mionya namanya Pablo, kalau saya Mionya namanya Mei, yang namanya sing jenengi yo Pak Sigit itu yang jenengi nggak blek-bleknya. Oke, ini sampai exit tol Bawen. Ya Pak, di exit tol ya, ini baru dibangun ya, baru pembangunan tol Semarang Jogja. Oke, lanjut tancap lagi setelah hijau. Kadang di perempatan sih ya, di tol Bawen ini ada ketat-ketit juga. Harus nengok ke belakang. Siapa yang sering nengok spion atau melihat spion pas di apa namanya di exit tol Bawen, boleh komen nih nanti. Oke, ini sampai di Kampung Kopi di Bandaran ini, di kebun kopinya Bandaran ini, lewat panjang kebun kopinya Bandaran. Oke, boleh dong, ini nanti setiap Jumat sama Sabtu aku juga ngisi di Skyview-nya Bandaran. Wih, promo di kampung kopi ini. Di atas di view-nya ada lihat apa itu rawa pening, nanti kalau saya main di sana, perform di sana. Wah, ini Pak, wah, ini kenceng, warnanya putih. Kebetulan ini cuacanya juga cerah banget ini, jadi cocok buat jalan-jalan. Ini orang-orang gabut nih, udah gabut semua ini, tiba-tiba chat-chatan gitu aja, terus yuk makan, cari makan siangnya jauh. Wis tandangi wae. Ayo, ini hampir sampai di Jembatan Tuntang ya. Perjalanan kira-kira mungkin 1 jam kali ya, 1 jam lebih, 2 jam, hampir 2 jam lah ya. Ini teman-teman juga mau isi bensin dulu ini, nanti ini lewat JLS Salatiga, Jalan Lingkar Salatiga. Lewat Jalan Lingkar Salatiga. Ini kebetulan siang ya, agak sepi ya. Oke, karena memang ini vlog perdana aku, jadi ya mohon maaf ya kalau mungkin ada kata-kata yang kurang pas atau kurang enak gimana itulah, mohon nanti dikoreksi sama teman-teman. Buat kalian yang nonton, mungkin ini nanti juga bisa untuk rekomendasi ketika kalian jalan-jalan kemana di wilayah Kabupaten Semarang terutama, atau wilayah Jawa Tengah. Karena mungkin kedepannya saya akan bikin video-video atau video-video tempat-tempat yang unik, tapi kebanyakan insya Allah kalau konsisten ya, semoga konsisten. Saya nanti lebih banyak akan cari jalur-jalur alternatif yang tidak dilalui oleh
bus, truk, bahkan mungkin mobil ya mobil tetap dilewati lah ya mobil, tapi yang ya angkutan berat lah ya, nggak di jalan raya. Saya nanti akan cari tempat-tempat di jalan karena ini vlog perdanaku, jadi ya aku manut cacah kayak gitu, manut teman-teman nih lewat jalan-jalan ini, lewat jalan raya. Tapi nanti ke kopi cengkliknya itu termasuknya nanti kita nggak lewat masuk ke arah Ampel, nanti ke arah Ampel, dan itu jalannya cuman jalan ya 2 mobil lah ya, 2 mobil gitu, separuhnya jalan ini lah ya. Bahkan mungkin lebih kecil lagi. Oke teman-teman, ini mau minum dari isi bensin, tadi udah info cari pertama turbo katanya, mereka minumnya pertama turbo, tapi aku kalau jalan jauh sih kadang tak kasih pertama turbo, tapi untuk harian ya pertama aja lah cukup. Nah ini di pom bensin Salatiga CLS. Aku nunggu di depan Super Alfamartnya aja lah ya, sambil nunggu teman-teman. Wah ternyata pertamatnya kosong guys, pertama turbonya kosong bis katanya. Akhirnya lanjut dulu, ini masih nyari pertama turbo buat 2 motor itu. Bensinku sih masih full, ini masih full, dan kemungkinan juga nanti ngirit sih kalau motor ini. Kalau aku rasa ini ngirit sih ya, ngirit gak seperti Mio yang katanya itu mematahkan, bisa sedikit mematahkan lah ya predikatnya Mio yang katanya sahabat Pertamina. Nah jadi aku nyalip Hardi, nah ini Pak Blue di depanku ini, wah aku di tengah lagi. Ini berapa ini kecepatannya ini ya, hampir 90, 80, 90 ya. Kalau sama 3 orang ini wis jana ki marai deg-degan soalnya dia. Aduh jan. Ya ini penyeberangan CLS ya. Kopeng. Ini nanti kalau ke kanan nanti ke Kopeng. Buat teman-teman semuanya, kalau mungkin di perjalanan tetap diperhatikan safety-nya, jangan lupa helm, terus kalau bisa ya jaket, terus apa ya pokoknya alat-alat safety-nya buat berkendara. Jangan lupa surat-suratnya juga komplit. Oke, masih di GLS ini sama 3 Mio di depan saya, 2 Mio di depan saya. Dulu toh baterai. Oh ya, waduh ini ada apa ini ya, puring ya. Aku potong lagi guys. Nah ini karena tadi kelamaan kan ya, nanti mungkin aku potong lagi. Nah ini lampu merah masih CLS, Pablo depan saya persis, nanti di depannya Pablo, Mei di belakang sendiri, hijau, tarik mang, iya asik. Ya tetap terus salib deh ya. Ini masih di CLS. Tak potong lagi. Asik ya. Oke, potong lagi. Ini sudah
mendekati Jalan Raya Salatiga Solo. Ini daerah Tingkir ini ya, lampu merah Tingkir. Ini exit tol juga, exit tolnya masih ke utara, ini berarti ke kiri nanti terus masuk ke kanan, maju lagi. Oke. Harus nyalek kangelan aku. Iya ya wis entuk. Perbatasan. Selamat datang, selamat jalan, selamat datang. Oke, lanjut lagi nih. Ini teman-teman masih cari pom bensin dulu buat ngisi bensinnya, dan akhirnya dapat Pertamax turbonya itu di pom bensin Ndiki. Nah, di pom bensin sini nih, kalau ada yang tahu kalian mungkin bisa komen ini pom bensin mana ini ya. Bebas. Jalan apel baru pasang ini berarti rapal baru dibanting. Iki berarti. Ini jenenge sing arah. Aku. Nah jeruwe ya. Oke. Komen tangan pasar Oh, iya. Hahaha, main bablas wae. Nge-map sih Pak piye? Nge-map sih. kue. Oke. Sebenarnya aku tuh nggak mau ngisi bensin sih, cuman aku penuhin lagi aja lah ya, biar lebih enaknya nanti pulang-pulang nggak usah isi lagi, tapi nanti juga kelihatan ngisi deh dengan wong ya, apa namanya, kan kecil toh, apa itu namanya, tangkinya itu kan kecil banget toh kalau punyanya Mio itu. Nah, ini sampai Seruan, pertigaan Seruan. Nah, oke, wah ini banyak banget rekam sih. Aduh. Oke, ini sempat kita agak nyasar jalurnya, hampir nyasar ini. Tapi sebenarnya kalau lewat sini pun juga bisa nanti. Nah, ini Pak Giwang belok kiri. Nah, tugu apa ini? Bisa dikatakan mungkin tugu lilin, Ampel, pasar Ampel. Nah, ini sebenarnya ini jalurnya bukan sini. Dan akhirnya aku nge-map dan balik lagi ke jalan raya, terus ke arah selatan, ke arah Solo, sekitar 300 meteran lah, nanti belok kiri itu lewat dalam, lewat Ngampel ya, lewat Ampel. Di depan itu nanti belok kiri setelah pasar Ampel sekitar 300-400 meter lah ya. Akhirnya nge-map, tapi mohon maaf ini agak terganggu karena apa, kamera yang di dadaku ini, di dadaku ada kamu. Wah, yang di dada ini kurang tinggi. Nah, karena belum tak kasih bracket yang proper, salah aja sih. Nah, ini belok kiri, tapi teman-teman kelihatannya ini feelingku lewat gang kecil itu. Nah, terus apa, agak mengganggu pandangan kalian kan ya, ini sorry banget nih ya, namanya juga vlog perdana guys, ini nunggu teman-teman ternyata kok lama banget, agak lama ini. Ya tinggal aja guys.
Guys, pasti mereka nggak lewat situ. Oke, tinggal aja. Oke, tak tinggal dulu. Nanti di depan saja kan kelihatannya mungkin ada perempatan yang bisa pertigaan atau persimpangan yang bisa ketemu di sana. Aku tak di depan persimpangannya aja. Lanjut lagi. Ini ke arah masih ke arah Boyolali. Lewat sini juga mungkin termasuk. Ini sudah ke Kabupaten Boyolali ya teman-teman. Sudah masuk Kabupaten Boyolali. Wah. Dan Waduk Cengklik itu kopi cengklik di daerah Waduk Cengklik itu ya masih Boyolali, pinggiran antara kota Solo sama Boyolali. Dan baru pertama kali juga aku kesana. Ini aku nggak banyak, nanti mungkin nggak banyak mereview tempatnya ya, cuman di jalannya aja sih. Halo. Iya, Pak. Halo. Nah kan Aku tekan jeruk. ada telepon kan. Nah, Oh, belok kiri iki arah nggone Samyung iki lho. Ya tak tani. Lah jenenge ndi? Oh, berarti mlebu kiri sing pertama ya dirimu ya. Ora majune aku. Kono ya iso baru kuwi kok sedelok kanan. Oke. Ternyata benar teman-teman lewat jalur yang lain. Nah, tapi ini sudah ketemu. Karena teman-teman juga belum tahu arahnya, belum pernah ke Cengklik kopi ya, kafe itu. Akhirnya saya yang di depan, saya yang punya bracket, yang ada bracketnya harus pasang buat navigasinya saya yang pegang. Akhirnya teman-teman harus di belakang nih. Kalau mereka udah pada tahu, wah jaminan mutu pokoknya. Paling aku yang tengah wis koy disurung-surung. Aku di tengah itu posisinya kayak disurung-surung sama mereka. Knalpotnya kenceng-kenceng semua. Konangan Pak Polisi itu kan kurang. Oke, lanjut lagi. Perjalanan masih sekitar berapa ya? 30 menit lebih lah ya dari Ampel ke Cengklik Kopi itu. Ini perjalanan juga ada beberapa bagian yang lagi diperbaiki jalannya, kanan kiri dia agak berbeda-beda. Ya, ini saya nggak begitu paham dengan daerahnya, pokoknya lewat itu aja. Buat kalian yang pengen jalan-jalan ke Solo atau mungkin ke mana, ke wilayah Purwodadi juga mungkin bisa lewat sini ya. Lewat sini jalannya juga sepi nih, terhitung sepi dan asik juga buat motoran sih. Karena apa? Karena tidak terlalu banyak mobil atau angkutan berat yang lewat sini. Jalannya juga halus banget ya. Ini recommended buat motoran, buat riding, buat kalian yang suka motoran. Di sepanjang jalan pun kita disuguhi pemandangan yang hijau-hijau semua. Ada kebun-kebun, ini kebun apa ini, kebun rumput gajah. Itu karena di sini mungkin banyak peternak, dan ini ada pohon-pohon jati juga. Ya, oke. Masih di perjalanan, masih agak lama guys.
Maaf banget ini karena akhirnya agak terganggu nih penglihatannya karena ada HP di depan. Besok agak tak tinggiin lagi lah ya biar enggak keganggu. Oke, masih di jalur Ampel Boyolali. Ini berarti kalau dari jalan raya ini kiri dari jalan raya Solo Semarang masuk ke kiri. Oke, mana itu? Nah, mau nanti. Nah, pokoknya lanjut aja sesuai map yang tertera. Nah, naik ke sasar ya paling balik, gitu. Oke, ini jalannya sudah cor. Kalau tadi ini banyak aspal halus juga, ini cor. Lumayan lah, agak kerasa kalau lewat jalan cor ini. Masih panjang perjalanannya. Ini sore jam berapa? Ini siang lah ya, jam 2-an. Belok ke kiri ke jalan aspal lagi. Ini jalannya jalan kampung. Nah, tak putus lagi. Nah, ini agak jelek jalannya, cuman paling sedikit tok yang agak parah. Setelah itu halus lagi. Nah, setelah ini masuk ke area yang halus lagi nih. Lumayan ya, nggak begitu banyak. Oke, lanjut. Ini jalannya kayak sirkuit ini, indah banget ini. Ternyata pas balik dari Kopisan lewat sini itu sore, wah, pemandangannya gunung Merbabu sama gunung Merapi. Nah ini jalannya berkelok-kelok, makin bikin asik. Nah, sinar dinyalip toh, Oke, kita nikmati aja perjalanannya ini sama teman-teman yang random. Kadang kita keluar itu hanya untuk makan, kadang bapak-bapak cari makan, oke, baik. Suasananya asik ya, suasananya ada sawah, jalannya juga mendukung. Nah ini putus lagi cintaku, kita putus lagi jalinan kasih sayangku dengannya. Kok malah nyanyi? Oke, lanjut. Ini sudah mulai masih di wilayah Boyolali. Kalau ini masih wilayah Boyolali, dan ini di depan ada lampu merah. Kita lurus aja, kita dengarkan obrolannya di lampu merah ini. Tanganku kebas sih. Awan ini sing di miring. Miring bro, berang kilo Pak? Hah? Berang kilo Pak? 5 kilo. 13 menit lagi. Dedian. Lanjut setelah lampu merah. Tadi obrolannya seru itu Pak Sigit itu aja ya. Oke, bapaknya mau nyebrang itu kok ratingnya kok. Oh ya, apa-apa wis lah yo. Oke, lanjut sajalah. Tidak, jangan dipermasalahkan. Yang penting paling selamat kabeh. Maaf ya, mungkin saya ngomongnya agak belibet atau mungkin ngomongnya juga kurang, karena ya maklum lah ya, ini perdana vlognya. Tak ulangi meneh,
Oke, kelihatannya ini nyasar deh. Ini kita kebablasan. Ini kita kebablasan guys. Nah, kebablasannya agak jauh ini. Ya kan. Iya, ini kebablasannya agak jauh. Enggak sesuai map-mapnya, muter-muter itu. Nah, bingung tuh. Ya, maklum baru pertama kali ini ke kopi Jengklek Kopi. Nah, kita berhenti dulu. Balik. Dadak muter ono kono perapatan mau. Pertelon mau kan lu? Neng pertelon mau kae kok. Maju jane ya iso ning kan. Ora iso. Balik ya, Pak ya. Balik Pak pertelon mau sing ono NMAX mau lho. Lah kita belum. Kita balik iki. Pas dadi pertelon mau ya lho. Oh iya. Pertelon NMAX mau lho. Oke, setelah cek lagi mapnya, ini ternyata kita kesasar. Ini kita balik lagi ke gang sebelumnya. Itu kita harusnya belok kanan tadi, dari arah Ampel itu harusnya belok kanan. Ini kita kebablasan sekitar hampir 1 kiloan ya. Maklum lah, belum pernah ke TKP, kadang pakai Google Map pun bisa nyasar gitu. Iya, oke ya. Oke, ini belok kiri nanti. Ini belok kiri. Nah, di depan ini belok kiri. Tadi ada yang bawa NMAX itu, nah pas keluar pas pertama lagi. Nah, ini kan belok kiri. Terus lurus masuk ke kampung. Terus di depan nanti kita belok ke kanan. Kita nanti belok ke kanan. Wah, memang tempatnya sih asik kelihatannya. Ini belok ke kanan. Oke, lagi terus itu belok ke kiri. Ini masuk ke perkampungan ya. Jadi pelan-pelan, tidak bisa kenceng-kenceng jalannya. Pak Giwang sama Pak Sigit ada di belakang itu. Ada di belakang. Terus masih sekitar berapa meter lagi, masih ya setengah kilo lagi lah ya. Buat kalian, ini salah satu tempat rekomendasi buat nongkrong juga, buat apa, jangan berbuat yang iya loh, jangan berbuat yang enggak, yang iya saja. Itu gila, itu waduknya kelihatan kan, itu salah waduk Jengklek namanya. Dan ini saya ternyata salah masuk dulu ini di sini.
sudah mau parkir tapi ternyata tujuan utamanya bukan di situ, saudara. Tujuannya masih di depan lagi, belok kiri. Nah, tujuan utamanya itu di sebelah kanan kita. Nah, di sinilah nanti tempatnya. Cengklek kopi. Nah, ini tempat parkirnya di rumah-rumah warga lokal ya. Keren juga nih. Jadi tetap memanfaatkan warga lokal untuk tempat parkirnya. Wah, jadi UMKM tetap jalan dong. Nah, ini yang bagus itu ini juga ya. Akhirnya warga pun juga kena ada penghasilan juga. Nah, ini dia Pak Dua. Tuh Bapak Sigit. Ya apa tak geser gitu iki. Aku iki muni cuma kok. Kira gitu. Melaku my friend. Tekan waduk. Cengklik. Kok digot kan cengklik. Iki makan siang neng kesoren. Makan siang yang sorean. Malah sepi ini. Mohon dimaafkan sekali Lur, saya tidak terlalu banyak mereview tempatnya, tapi yang jelas tempatnya bagus ya, dan buat kalian recommended banget. Thank you sudah menonton.